Shalom, damai di hati. Apa kabar jemaat Maranatha Paslaten dan semua yang setia mengikuti program ini? Saya harap saudara-saudara baik-baik saja dalam Tuhan. Marilah pada saat ini kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Hari ini Selasa, tanggal 26 Juli 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena pada hari ini Selasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Allah Bapa Sorgawi menganugerahkan kami kekuatan dan keselamatan, boleh ada saat ini dan boleh menikmati hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sebelum Tuhan kami akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, Tuhan Yesus tuntun bimbing kami di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, dan firman ini akan menjadi pegangan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membuka Alkitab dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 10 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Itulah bacaan Alkitab bagi kita sekalian, dan mari kita renungkan bersama-sama dengan judul memberi persembahan bukan menyogok Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, persembahan natura dan inatura adalah bentuk pengakuan kepada yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Kepada raja atau kepada kaisar di masa lalu, rakyat memberikan persembahan karena mereka dianggap sebagai titisan atau penjelmaan dewa atau Allah yang berkuasa atas kehidupan mereka. Demikian juga agama-agama lama. Jemaatnya menyembah dan memberikan persembahan kepada dewa-dewinya melalui ibadah dan perayaan pesta pengucapan syukur atau festival. Persembahan mereka berikan dengan dua motivasi. Pertama, kewajiban menyenangkan hati dewa-dewi. Kedua, agar permintaan dikabulkan. Artinya, tanpa persembahan kepada dewa-dewi akan murka dan permintaan tidak dikabulkan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Artinya kepada orang Kristen diingatkan agar berhati-hati bergaul dengan penyembah berhala, apalagi dengan orang yang tidak beriman. Oleh karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Dapat saja kita ikut berpesta bersama mereka tanpa kehilangan iman. Akan tetapi pesta yang menyenangkan baik makanan maupun tarian dan dansa dapat merangsang
kenikmatan tubuh. Saudara-saudara, seperti Hawa, perempuan pertama di dunia, digoda dan tergoda oleh iblis. Maka orang Kristen jika terlibat dalam pesta penyembahan berhala yang memberi kenikmatan daging, sangat besar kemungkinan tergoda atau paling tidak menjadi ragu dan mendua iman. Dalam bahasa aslinya sinkretis, menyatukan iman kepada Yesus Kristus dengan praktek hidup menyembah berhala. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dalam Kejadian 3 ayat 6 berkata demikian. Untuk praktek sinkritis, Rasul Paulus katakan, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan hari ini mengingatkan kita agar penyembahan dan persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus jangan seperti kepada dewa-dewi. Orang Kristen memberi persembahan bukan untuk menyogok Tuhan agar mengabulkan permintaan dan keinginan kita. Orang Kristen menyembah dan memberi persembahan atas segala sesuatu yang telah kita terima dan dinikmati oleh karena kasih karunia Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan, orang Kristen berbeda dengan penyembah berhala. Ibadah mereka diukur dari materi. Bagi orang Kristen, penyembahan dan persembahan bukan hanya ikut ibadah dan memberi persembahan, tetapi totalitas hidup. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam Roma 12 ayat 1. Amin. Kiranya firman ini dapat meneguhkan, mengokohkan iman kita bersama-sama. Marilah jemaat Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, sebab firman-Mu hari ini dapat mengingatkan kembali kepada kami bahwa hidup kami hanya totalitas kepadamu. Berimankan Engkau dalam tugas kerja dan pelayanan kami. Bahkan kami akan menunjukkan kualitas pelayanan kami, penyembahan kepadamu, lewat pelayanan kepada sesama kami manusia, dengan rendah hati, dan tentu dengan menjadi pengikut Kristus, maka sifat, sikap, dan karakter kami senantiasa diingatkan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Hindarkan dan jauhkan kami ya Bapa, jemaat-Mu, umat-Mu, siapapun yang mengikuti ibadah setiap hari ini. Agar kami senantiasa berpegang teguh padamu, menyembah-Mu, bukan menyembah berhala-berhala yang senantiasa ada di sekeliling kami dalam bentuk apapun itu. Tetapi kami menyembah Engkau, kami beribadah, kami memuliakan Engkau dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Jagai, lindungi kami sepanjang hari ini. Jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslaton, kolom 1 sampai kolom 27. Bahkan siapapun
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah setiap hari lewat program Renungan Harian di channel YouTube kami Maranatha Paslaton Wilayah Tomohon 1. Mereka itu diberkati semuanya, dijagai, dilindungi, diarahkan setiap kata, tindakan, dan perbuatan mereka. Selalu fokus dan selalu Tuhan mengandalkan Engkau. Di dalamnya mereka tetap berimankan Tuhan. Walaupun godaan-godaan silih berganti dalam hidup mereka. Kami berdoa, Tuhan, lindungi kami, bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Hindarkan dan jauhkan dari segala kekacauan, dari segala perang, dari segala hal yang tidak diinginkan. Karena dengan situasi dunia sekarang ini, Bapa, oh Tuhan, tolong sertai dan pimpin, apalagi hubungan dengan negara-negara tetangga. Dengan situasi saat ini, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Jaga juga Tuhan bumi Indonesia, bumi Sulawesi Utara, bumi kota Tomohon, pemerintah kami, pemimpin kami, karena mereka juga adalah wakil daripada Tuhan, wakil rakyat. Kami mohon kepadamu, biarlah kami tetap menyembah memuliakan Engkau, supaya Tuhan tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Namun Bapa, jikalau hal itu akan diizinkan Tuhan terjadi bagi kami sekalian dalam bentuk apapun, mampukan dan sanggupkan kami untuk dapat melewati itu dengan iman yang kokoh teguh, dengan selalu fokus kepada Tuhan bahwa Tuhanlah pembela kami. Tuhanlah yang akan mengaruniakan kekuatan, kemampuan, ketabahan dan kesabaran. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa Surgawi melihat anggota jemaat bahkan siapapun yang dalam pergumulan sakit di rumah mereka, sedang dirawat atau di rumah sakit. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan mereka. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga berdoa. Ada yang dalam pergumulan dalam bentuk batinia. Tuhan tolong kasihani. Engkau bersama mereka. Supaya mereka betul-betul menyadari bahwa Tuhan Yesus mendampingi mereka, mengeluarkan mereka dari masalah-masalah kejiwaan. Masalah-masalah yang membawa mereka benar-benar jauh dari Tuhan, jauh dari pergaulan. Tuhan, kami mohon kepadamu, jaga dan lindungi jemaat kami Maranatha Paslaton, orang tua kami, oma opa, bapak ibu pemuda remaja anak sekolah minggu, sampai anak yang kecil. Tuhan tolong kasihani. Biarlah kami senantiasa diingatkan, selalu fokus dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan selalu mengandalkan Engkau Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di sorga, kami juga berdoa untuk badan pekerja majelis jemaat kami Maranatha Paslaton, pelayan khusus, semua perangkat pelayanan gereja Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Ya Tuhan, seluruh aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menjaga kami, supaya apa yang kami lakukan itu berhasil. Inilah doa kami Bapa, dengar dan sambutlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat Yesus Kristus, demikianlah renungan harian keluarga kita hari ini. Semoga apa yang kita baca dan kita renungkan di hari ini dapat menjadi pelajaran dalam kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Ikuti terus renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten Wilayah Tomohon 1. Like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang dapat diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.